Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kemudian kita awali aktivitas hari ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah usia, kesehatan, kemampuan, rizki ya. Dan alhamdulillah dengan kesempatan ini kita bisa menambah poin pahala dan mengurangi poin dosa-dosa kita karena kita sadar untuk selalu beristighfar. Karena manusia itu al-insanu makhlul khoto wa nisyan. Mereka itu tidak lepas ya dari dosa, dari kesalahan, disengaja maupun tidak. Teman Mara, Anda bersama acara Cakrawala Islam dari 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung. Alhamdulillah ya teman Mara dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Mara TV, kita bisa kembali bersilaturahim di udara. Agar silaturahim kita lebih berkah, kita awali dengan doa ya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal manan. Badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuhuma illa anta. Allahumma la tada' lana dzamban ila ghafarta wala hamman ila farajta wala dainan ila qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini hari Senin, hari di mana kita bersemangat ya, fresh, dan kita semuanya sadar bahwa kembali kita beraktivitas sesuai dengan lapangan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan aktivitas kita ini juga menjadi ibadah ya teman Mara dan pemirsa Mara TV. Sehingga dari aktivitas kita mendapat pahala dunia dan akhirat. Kenapa Teli mengatakan fresh, bersemangat? Ya karena 2 hari libur ya. Hari Sabtu, hari Ahad, kita semuanya mempunyai me time atau family time. Nah, sekarang kembali lagi ke dunia kerja. Anda bisnis, Anda mengajar, Anda bekerja di kantor atau dimanapun aktivitas Anda. Macam-macam ya, kalau kita rinci banyak. Tapi pokoknya Anda bersemangat. Anda kuat, ya. Anda energik. Kalau tidak begitu, hidup ini membosankan. Kita nggak boring, nggak. Ya kemarin-kemarin kan, kalau kayak HP habis dicas ya. Jadi happy sekarang. Kerjanya insya Allah bagus. Teman Mara, dimanapun Anda berada, apa sih manfaat keimanan bagi kita? Ya. Orang yang beriman, dari kata iman itu kan terhimpun
apa yang namanya ucapan, ya, ucapannya itu pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Terus keyakinan, orang Sunda mah sok nyebut patekadan dalam hati kita, dan perbuatan, ya, itu kita satukan. Dan luar biasa sekali ya, dalam Islam, dalam rukun iman itu udah tercakup atau mencakup seluruh aktivitas kita sebagai manusia. Kalau iman ke Allah bagaimana sih? Kayak gitu kan? Luar biasa. Iman kepada Allah, ya, merupakan pendorong bagi kita untuk selalu optimis, untuk tidak takut kesepian. Ada gitu orang yang kesepian, kalau dia sadar ada Allah, ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang menuliskan amal-amalan kita. Gak ada ya yang merasa kesepian. Ada Allah. Dinamika hidupnya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Iman ke Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci yang merupakan petunjuk hidup bagi kita semuanya. Terus apa lagi? Iman pada rasul-rasul, ya, iman pada nabi-nabi. Apalagi iman kepada hari akhirat dan iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Itu semuanya keimanan tadi berkaitan dengan aktivitas kita sebagai manusia. Baik aktivitas ruhani, aktivitas fikir, ya. Kemudian aktivitas apa lagi? Aktivitas rasa, ya, aktivitas fisik kita, luar biasa sekali, ya. Dan tatkala kita mengimani itu semuanya, teman Mara dan pemirsa Mara TV, adakah kita merasa lesu dalam hidup ini? Tidak. Kita happy-happy aja. Ya, enjoy aja dalam hidup ini, melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, ada yang bertanya kepada Teteh, ya, emang bisa gitu? Kan hidup itu fluktuatif. Terkadang kita bahagia, terkadang kita ceria, bisa tertawa-tawa. Hati kita berbunga-bunga. Tapi pada kesempatan lain, kita menangis sedih, kita kecewa. Apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti begitu. Nah, tatkala itu terjadi, kita sudah siap menghadapinya. Yang datang bertamu pada diri kita itu kebahagiaan, kegembiraan, sukses, ya. Sambutlah dengan syukur. Yakini bahwa itu semuanya dari Allah. Tatkala kita menangis, tatkala kita kecewa, tatkala kita sedih, Allah sedang menguji kita. Ya. Kita sambut dengan apa? Kita sambut dengan sabar. Anda bisa melihat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiri sabirin. Pasti aku akan menguji kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan.
Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Nah, teman Mara, dimanapun Anda berada, kalau kita bicara bersyukur, maka anugerah dari Allah itu akan katakan kita terapkan pada tempatnya. Karena asyukru tasarruful abdi binikmatillahi fima yuhibuhu wa yardoh. Syukur itu tatkala seseorang menerapkan nikmat dari Allah pada hal yang dicintai dan diridhoinya. Jadi katakan saja, kalau kata orang Sunda mah teu salah harap. Ya. Teteh suka tergores gitu hati itu, perasaan itu tatkala seorang tua menasihati seperti ini. Kalau engkau kaya, jangan jadikan kekayaanmu, hartamu untuk menyakiti hati saudaramu. Saudara sini kan luas ya, saudara nasab, saudara seiman, seislam, saudara sesama manusia. Jangan jadikan itu untuk melukai hati mereka. Nah, oleh karena itu orang yang bersyukur justru akan menggunakan ya sarana untuk ibadah, untuk amal soleh anugerah itu. Atau Anda jadi pejabat, Anda jadi selebriti. Sombong itu nggak ada, tetap tawadu. Tawadu itu rendah hati, ya, humble kayak gitu. Dapat anugerah, dapat ujian tadi yang Anda harus menangis, Anda tidak akan katakan hancur, Anda tidak akan luluh. Tetapi tatkala Anda jatuh, Anda berusaha untuk bangkit kembali. Anda masih punya Allah. Kenapa terjadi begini? Kita evaluasi. Setelah dievaluasi, kita tidak melangkah salah lagi. Malah kita akan memperbaiki cara dan metode aktivitas kita sehingga yang pernah pahit terasa itu tidak akan terulang kembali. Allah menguji kita. Sabar itu, teman Mara, bukan statis ya. Jangan katakan disebut sabar itu kita diam saja. Kita nerimo aja apa yang menimpa kita. Tidak. Karena dalam satu definisi sabar dinyatakan bahwa sabar itu ihtimalul makruhi. Kita menerima apa yang tidak enak. Ya, habis kalau udah terjadi mau apa lagi gitu. Binauin minal ikhtiar, kita berikhtiar bagaimana merubah situasi ini. Ya. Warido, hati kita ridho, bagaimanapun ini adalah ujian dari Allah. Wataslim, dan tetap berserah diri. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, Tela ini suka dengar ya, orang bunuh diri, orang depresi gitu, atau mengalami ya psikose, kejiwaan. Karena apa? Karena sikon. Kenapa kita tidak lari kepada Allah? Kalau kita beriman, takdir pada kadar baik dan kadar buruk. Hal tadi kadar buruk ya, tapi kita terima, kita imani. Teleni salut banget ya pada orang-orang yang tatkala mendapat hal yang tidak diingini, apa katanya? Ya ini udah takdir, kita terima aja. Tapi kita akan berusaha, berjuang merubah takdir ini. Seorang tokoh Islam, tokoh Muslim di Indonesia ini, Bapak
Muhammad Natsir mengatakan bahwa kita hidup ini berjuang dalam takdir. Tapi orang bagaimana ya cara memandangnya? Kalau orang yang optimis itu merasa tertantang. Ya. Tapi kalau orang yang pesimis, ya udah tenggelam dia. Kok hidup kayak gini ya? Kelihatannya suka ada istilah alam tidak berpihak kepada kita. Kok alam sih? Allah yang ngurus ngatur kehidupan kita semuanya. Seperti begitu. Sampai sejauh mana kita semuanya mengimani bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Teman Mara dan pemirsa Mara TV, kita suka sholat kan? Surat wajib dalam sholat Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah, asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam satu Al-Fatihah itu kita baca 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kembali diulang tuh. Asma Allah Rahman Rahim. Adakah firman ini menancap di pusat kesadaran kita bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Sadarkah kita bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir? Sadarkah kita bahwa segala puji hanyalah milik Allah? Kalau kita melaksanakan sholat dan kita mengerti apa yang kita ucapkan dalam sholat kita. Setelah sholat kita fresh lahir batin. Makanya teman Mara, Nabi SAW, kata sahabat Bilal bin Rabah, kalau beliau selesai, atau kalau beliau menghadapi masalah, beliau bersabda kepada sahabat Bilal bin Rabah, "Ya Bilal," sabda beliau, "arifni bisolah." Ya wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Hati yang bergolak, pikiran yang bergolak, yang membawa ke arah negatif. Tatkala kita memahami, katakan, meresapkan bacaan-bacaan sholat tadi, hati kita menjadi sejuk, hati kita menjadi damai. Adakah kita damai dengan sholat kita? Ya, seharusnya sih seperti Nabi SAW tadi. Tapi tatkala kita sholat itu ya hanya sekedar ritual tanpa makna. Ada istilah sholat-sholat. Sikap mental kita juga tetap begitu. Sholat-sholat kayak katakan. Perilaku kita juga tidak berubah. Teman Mara dan pemirsa Mara TV. Dengan keimanan yang kita miliki. Ya. Ternyata kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar. Masih panjang, masih jauh perjalanan kita. Untuk hidup di dunia beribadah kepada Allah. Allah memberikan dana atau sarana dan prasarananya. Kalau kita renungkan, kita tidak punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Fisik ini, daya ingat ini, daya fikir ini, daya rasa ini, ya, ditambah lagi dengan apa yang diperlukan oleh kita. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ialah Allah yang menciptakan segalanya
bagi kalian. Ini bekal ibadah. Nah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, teman Mara, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalian akan ditanya kelak tentang apa yang kalian kerjakan. Dan juga tentang nikmat yang tadi sudah disebutkan. Anugerah mata dengan daya penglihatannya. Anugerah telinga dengan daya pendengarannya. Tatkala Allah menciptakan bagi kita alat pencernaan, Allah memberikan rupa-rupa konsumsi bagi kita. Ya. Allah memberikan segalanya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan segalanya bagi kita semuanya. Dan Allah menginformasikan kepada kita, summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Terus kelak kalian akan ditanya tentang nikmat yang telah kalian terima. Dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang narasumbernya Abi Hurairah dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa lantajula kodama abdin hatta yus'alu an arba. Tidak akan dapat melangkah kaki setiap manusia. Sehingga dia dapat menjawab 4 pertanyaan. An umrihi bifima afna. Umurnya digunakan untuk apa? Kalau kita berbicara umur, Teteh menyadari bahwa umur itu adalah bilangan waktu yang kita miliki pada waktu kita semuanya hidup di dunia ini. Dan kehidupan ini dalam surat Al-Insyikok difirmankan latar kabunna tobakon antubak. Kalian melewati hidup itu setahap demi setahap. Kita lahir dari rahim ibu kita sebagai bayi. Menjadi balita, ketergantungan hidup kita itu luar biasa kepada ibunda kita. Kalau ibunya sibuk, biasanya ada babysitter ya, seperti itu. Tapi tetap sumber konsumsi atau makanan kita yang pertama adalah ASI dari ibu kita. Kemudian juga luar biasa ibu ini mengurus kita. Dan beliau ikhlas, malah bahagia karena kelahiran kita ditunggu-tunggunya sebagai pengikat kasih sayang antara seorang perempuan dengan suaminya. Kebayangkah oleh Anda kalau Anda sudah jadi ibu atau jadi ayah, ketika anaknya sakit, ibu dan ayah piket biasanya, tahu panjangnya malam. Ada rasa khawatir yang menggumpal di dalam hatinya. Sampai kadang-kadang terucap doa, "Ya Rob, jangan anakku yang sakit. Dia masih kecil, kasihan, berikan saja penyakit itu kepadaku." Ibu dan ayah sama. Dari segi pengurusan memang ibu. Tapi kalau berbicara ASI yang berkualitas, kalau berbicara tentang bagaimana katakan saja biaya yang dikeluarkan untuk mengurus anak, kesehatannya, makanan pakaiannya, sandang pangan papannya, itu adalah jasa ayah. Ibu dan ayah ikhlas hatinya mengurus kita dan kita tergantung kepada beliau. Tatkala mencapai usia anak sekolah,
Mula-mula kita dimasukkan playgroup barangkali, ya, atau PAUD ke TK. Luar biasa ibunda. Kalau anaknya dibully oleh temannya, ibu yang sakit hatinya. Anaknya jatuh ataupun digigit nyamuk, ibu mau menggantikan, ayah mau menggantikan. Berapapun yang dikeluarkan untuk anaknya, ayah dan ibu tidak merasa, katakan saja, itu sebuah kerugian, tetapi itu sebuah kewajiban. Sampai si anak menjadi ABG, dah terus kan hidup Maya, maju gitu. Berkembang, tumbuh, kemudian menjadi remaja, sekolah si anak, dari SD langsung atau setelah itu ke SLP, ke SLA, menjadi mahasiswa kuliah, sampai di wisuda. Di situ terdapat pengorbanan ayah dan bunda. Pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, perasaan, dan selalu mendoakan kita. Ketika sudah tamat, ayah bunda berdoa juga agar anaknya diberi anugerah oleh Allah lapangan kerja. Sudah punya lapangan kerja, maka berdoa lagi. Karena Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Ya Allah, berilah jodoh yang baik untuk anakku. Sudah berumah tangga, nenek atau kakek juga rindu untuk menimbang cucu. Berdoa juga agar anaknya diberi keturunan. Doa demi doa, kasih sayang dicurahkan. Ya, di situ kalau udah remaja, biasanya ketergantungan kepada orang tua itu sudah secara fisikal, ya, secara fisik atau fisikal tuh berkurang. Tapi biasanya justru kalau sudah di perguruan tinggi atau di SLA, ketergantungan ekonomi itu kuat banget ya pada orang tua. Kecuali anaknya yang bisa nyambi kayak gitu, menjadi part timer, ya, bisa menghasilkan duit. Tapi kebanyakan seperti itulah.